Assalamualaikum guys, jumpa lagi sama aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis. Marhaban ya Ramadan. Hari ini tuh cerah banget gak sih guys? Secerah hatiku yang ingin berbagi informasi buat Mugaru lovers semua. Nah guys, di bulan Ramadan ini ada promo khusus PBDB Mugaru, yaitu diskon. Ini kan yang Mugaru lovers tunggu-tunggu. Biasanya naluri ibu-ibu itu meronta-ronta jika dengar kata diskon. Loh, kok aku tahu sih? Ya tahulah, kan aku calon ibu juga. Bener nggak sih? Terus berapa sih diskonnya? Yang pertama, gratis biaya formulir pendaftaran 250.000. Yang kedua, potongan biaya pendidikan 500.000. Jadi guys, totalnya itu 750.000. Eits, tapi itu berlaku dari tanggal 23 Maret sampai 4 April 2024. Makanya, sat-set-wet-wet segera daftar di Mugaru. Sekolah mahal banyak, tapi yang terbaik hanya Mugaru. Akhirnya aku Zaira, presenter Mugaru yang paling manis, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Laqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadisihi, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min danbi. Baik, anak-anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak anak-anak untuk sedikit membahas ya tentang apa tadi materinya? Fikih ya. Jadi di dalam Islam ya, persoalan fikih di sini sering terjadi banyak perbedaan. Ya. Yang kemarin contohnya pas puasa, siapa yang puasa ikut hari Senin? Yang ikut hari setelahnya? Yang baru puasa hari ini? Nah, itu semuanya merupakan perbedaan di dalam persoalan fikih ya. Maka kali ini kita akan belajar tentang fikih ibadah ya, yang saya ambil dari himpunan putusan Majelis Tarjih ya, yang mana ini merupakan panduan fikih bagi masyarakat Persyarikatan Muhammadiyah ya. Oke.
Jadi kita belajar fikihnya dari apa? Dari buku apa? Himpunan Putusan Majelis Tarjih, ya, atau disingkat dengan HPMT, ya, atau HPTM, ya, Himpunan Putusan Majelis Tarjih. Baik, silahkan disiapkan resumenya, ya, resum atau apa namanya, catatan singkat tentang materi yang ada. Oke. Dalil Al-Quran yang mensyariatkan untuk puasa dalil dari Al-Quran yang mensyariatkan kita untuk puasa ada pada Quran surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Coba dibaca bersama-sama, bunyinya gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ayo gimana tadi? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min. Oke. Yang kurang lebih artinya adalah hai orang-orang yang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu itu artinya seruan kepada orang-orang yang ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Ya, Allah menyerukan apa pada orang-orang yang beriman? Kutiba alaikumus siyam, ya, diwajibkan terhadap kalian itu siyamun. Apa siyamun? Puasa, ya. Kama kutiba, ya, sebagaimana telah diwajibkan, ya, kepada umat-umat sebelum kalian. Jadi umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad itu juga sudah diwajibkan untuk berpuasa, ya. Nah, tujuan berpuasa itu apa? La'allakum tattaqun. Apa artinya? Ya, agar kita ini bisa bertakwa. Sudah dibuat kesimpulan? Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah kaifiyatus siyami, cara berpuasa. Yang pertama, ya, idza syahidta syahrur Ramadan. Kalau dibilang niat, ya, tapi kalau kalian belum masuk bulan suci Ramadan, maka tidak bisa untuk melakukan puasa Ramadan. Kira-kira puasa Ramadannya sah nggak kalau diniatkan di bulan Rajab? Kira-kira tadi kan anak-anak bilang yang pertama itu apa? Niat, ya. Misal niat puasanya bukan di bulan Ramadan tapi di bulan Rajab, tapi diniatkan untuk puasa Ramadan, sah atau tidak? Kenapa sah? Sah atau tidak sah?
Tidak sah. Maka cara yang pertama, yang belakang perhatikan. Cara yang pertama adalah apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan. Ya. Apabila menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kita menyaksikan atau mengetahui datangnya bulan suci Ramadan? Dengan melihat apa? Nah, maka di era sekarang itu ada yang disebut dengan sidang apa? Istidrot. Sidang isbat, ya. Jadi umat Islam di Indonesia ini ada sidangnya untuk mengetahui datangnya awal bulan suci Ramadan, yaitu disebut dengan sidang ya. Kemudian yang kedua adalah dengan melihat bulan, yang mana kita bisa menentukannya itu disaksikan dengan orang yang adil, ya. Dilihat ya, nomor 3, atau persaksian orang yang adil, ya. Jadi zaman dulu itu sebelum ada teknologi untuk bisa melihat bulan, maka penetapan 1 Ramadan, ya, itu juga harus menggunakan kesaksian oleh orang yang adil, orang yang soleh, ya. Itu. Selanjutnya adalah cara berpuasa mengharuskan untuk fasum mukhlisan niyataka lillahi ta'ala, berpuasa dengan ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira masih ada yang puasanya karena terpaksa atau tidak? Ono sing puasa karena arep-arep sarung baru, ada atau tidak? Ya, jadi sekarang anak-anak harus bisa meluruskan niatnya, ya. Jangan sampai puasa kita ini, ya, puasa anak-anak sekalian sudah capek, ya, nahan lapar, nahan dahaga, nahan godaan untuk mokel, ya, akan tetapi tidak mendapatkan, ya, pahala dari Allah karena kita salah menetapkan apa nih? Niat. Nah, selanjutnya berniat puasa sebelum fajar atau ketika sahur, ya. Jadi diusahakan ketika makan sahur itu juga kita mengucapkan apa nih? Niat untuk apa? Berpuasa. Nah, kira-kira di bulan di puasa Ramadan kali ini, anak-anak ada yang tahu nggak siapa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa Ramadan? Apa? Hah? Ya, oke, diperhatikan. Di sini, ya, adalah seorang wanita yang
sedang datang bulan atau menstruasi atau haid, ya, atau yang sedang dalam keadaan nifas. Ada yang tahu apa itu nifas? Keadaan pasca melahir. Nah, itu boleh untuk meninggalkan puasa Ramadan, akan tetapi mengganti puasa pada hari berikut. Dicatat ya. Tadi yang boleh meninggalkan puasa Ramadan adalah siapa? Wanita. Wanita yang apa? Yang dalam keadaan apa? Haid atau nifas. Nah, selanjutnya adalah apabila kita ini menderita yang namanya sakit. Ayo, kira-kira sakit apa yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa? Terus sakit apa? Sakit apa? Sakit hati. Ya. Jadi sakit yang memang ya diberikan rukhsah atau udzur untuk tidak berpuasa. Contohnya orang ketika setelah operasi, ya, kemudian yang memiliki penyakit komplikasi, ya, nah itu punya apa namanya, bisa diringankan ataupun diberi keringanan untuk tidak mengerjakan puasa Ramadan. Akan tetapi apa? Harus mengganti di hari yang lain. Nah, selanjutnya mubtilatus shaumi atau pembatal berpuasa. Apa yang paling familiar dari kalian? Ya, membatalkan puasa itu apa? Coba definisikan secara ringkas dan jelas. Mokel itu apa bentuknya? Makan dengan sengaja. Pada waktu apa? Nah, waktu pagi hari, ya. Nah, batasnya apa? Ya, bila telah nampak fajar yang kedua, maka janganlah makan dan minum. Ya, artinya apa? Ketika sudah terdengar adzan subuh, maka aktivitas makan dan minum kita sudah harus di apa? Diselesaikan. Nah, selanjutnya yang membatalkan puasa adalah bagi yang sudah bersuami istri, apa? Melakukan hubungan suami istri di waktu pagi. Oh ya. Ya. Diperhatikan, ini adalah edukasi pembelajaran ya. Jadi tidak boleh ya, bahasanya di sini adalah mengumpuli istri ya ketika dalam keadaan puasa Ramadan. Nah, bagi siapa yang sudah kebablasan terlanjur melakukannya, maka di sini ada kafaratnya ya, atau ada hukuman bagi siapa yang melakukan itu ya, yaitu diantaranya adalah memerdekakan budak sahaya. Nah, di era sekarang ini sudah tidak ada lagi yang namanya perbudakan, sudah tidak ada.
maka diharuskan untuk apa? Berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ayo, coba nanti tak tanya ya. Ini ya, hukuman atau kafarat bagi orang yang ya membatalkan puasa di siang hari adalah puasa 2 bulan secara berturut-turut. Nah, misal selama 2 bulan itu tidak mampu, maka diganti dengan memberi makan 60 orang, ya, memberi makan 60 orang miskin. Tadi kafarat yang pertama apa? Apa? Memerdekakan? Nah, karena sudah tidak perbudakan pada era sekarang sudah tidak ada, bagi apa? Selanjutnya adalah berpuasa 2 bulan apa? Ya. Setelah semisal puasa 2 bulan tidak mampu, maka diganti dengan apa? Memberi makan 60 orang miskin. Memberi makan 60 orang. Ya. Nah, setiap orang itu satu mut itu, ya. 1 mut itu 1 genggam. Ya. 1 genggam. Nah, genggamannya orang Indonesia sama orang Arab itu kan beda. Diameter tangannya kan beda-beda. Maka disesuaikan dengan keadaan masing-masing. Bawahnya. Nah, selanjutnya adalah orang yang berkewajiban puasa. Ya. Orang yang berkewajiban mengkodok puasa, ya. Apa itu mengkodok? Mengganti. Bila kamu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa seperti yang disebut di atas, maka gantilah pada hari yang hari yang lain di luar bulan Ramadan. Kecuali kalau kamu kelupaan, ya. Jadi apabila lupa, di sini masih ada toleransi, ya. Selanjutnya, apabila ada di antara orang yang dalam perwalianmu mati sedang ia berhutang puasa, maka puasalah untuknya, ya. Misal, ya. Siapa ini namanya? Darius. Darius itu saudara kandungnya Alka. Nah, sewaktu ketika takdir Allah berkata lain, umurnya Darius ini pendek. Ya, misal contoh ya, umurnya Darius ini pendek dan sedangkan Darius itu masih punya hutang puasa 2 bulan, katakan, karena 1 bulan gak tahu poso blas, ya akhirnya nunggak, ya. Nah, Alka sebagai saudaranya Darius, saudara kandungnya, contoh mamo, ya, sebagai saudara kandungnya, maka memiliki kewajiban untuk melunasi, ya, hutang puasanya siapa? Saudaranya tadi. Paham sampai sini? Jadi ya, misal ada kerabat keluarga kalian, kakek kalian, nenek kalian, atau orang tua kalian yang sudah meninggal dunia, mempunyai wasiat, nak, ayah, ibu, kakek, nenek ini punya hutang 2 puasa, tolong
disaurke, ya, tolong dipuasakan, ya. Maka ini termasuk dari kewajiban yang mengkodok puasa. Selanjutnya geser bawah. Nah, pantangan orang yang berpuasa atau hal-hal yang harus dihindari dari orang yang berpuasa. Tinggalkan perkataan dan perbuatan dusta, ya, pandir dan jahil. Ya, ini bahasa lahwas, ya. Ya. Jadi yang pertama adalah meninggalkan perkataan dusta. Masih ada yang suka bilang puasa tapi ujung-ujungnya mokel. Ditanya orang tuanya, "Lho nak, kok ambu semongko?" Ya. Maka dalam keadaan berpuasa hendaknya kita harus meninggalkan perkataan dusta, ya, tidak boleh berbohong dan tidak boleh mencela. Yang selanjutnya adalah berkata kotor, ya, atau apa ya, bahasa kerennya sini adalah apa, misuh-misuh, ya. Kalian kalau misal sekali dua kali misuh, ya, itu nanti kira-kira masih sah atau batal? Ya, nah ini yang harus kita luruskan, ya. Tadi sudah belajar beberapa hal tentang yang membatalkan puasa. Di antaranya adalah makan dan minum, ya. Bagi suami istri melakukan hubungan suami istri pada pagi hari. Nah, itu adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Diperhatikan. Kalau berkata kotor, kalau berdusta, kira-kira membatalkan puasa enggak? Tidak. Tapi apa yang berkurang? Pahala daripada berpuasa. Ya, diperhatikan. Ya, jangan sampai eman-eman kita puasa, anak-anak puasa, tapi masih suka berkata kasar, berkata kotor, suka mengumpat. Maka nanti kualitas puasanya itu akan menjadi sia-sia. Kemudian jangan pula keras-keras berkumur dan menghisap air ke hidung. Nah, ada yang masih suka pas wudhu ngelek banyu wudhu. Hah? Ada yang masih suka gitu? Sholat duhur panas-panas, wayai wudhu langsung dikokop sak keran. Ada? Nah, ini harus dihindari, ya. Dalam rukun wudhu, ya, ada yang disebut dengan memasukkan air ke dalam hidung. Itu disebutkan apa namanya? Istinsyak. Apa namanya ketika wudhu memasukkan air ke dalam hidung? Istinsyak. Nah, ketika berpuasa, istinsak ini harap dikurangi. Karena apa? Ketika beristinsak, kemungkinan besar bisa memasukkan air ke dalam, ya, tenggorokan, ke tubuh, ya. Nah, ini. Selanjutnya adalah tidak mengapa kamu menggosok gigi. Nah, bersiwak, sikat gigi itu tidak apa-apa. Ya, tapi jangan 5 menit sekali wayai poso sikatan. Ya, ada yang 5 menit sekali pas poso sikatan terus. Siapa? Darius.
Nah, tapi ya tadi bisa mengurangi kualitas puasa. Ya, boleh bersikat boleh, tapi sewajarnya saja. Ya. Selanjutnya adalah apabila dalam keadaan panas boleh mandi, boleh berendam, asalkan tidak ada air yang masuk ke dalam tubuh. Pak, ya apa misal airnya masuk lewat telinga? Lah, kalian pernah kenyang nggak minum lewat telinga? Nah, kira-kira batal nggak kalau air masuk lewat telinga? Batal atau tidak? Tidak. Oke, selanjutnya Masuki. Nah, selanjutnya di dalam puasa Ramadan, ya, dalam berpuasa khususnya, ya, ada istilah sahur dan berbuka. Nah, di sini ada yang masih suka tidak sahur ketika puasa. Nah, kebiasaan itu harus dirubah. Karena apa? Di sini dijelaskan, bila mana kamu akan berpuasa, maka sahur. Nah, jadi perintah sahur itu diharuskan ketika akan melaksanakan puasa. Nah, ini kayak yang ngantuk-ngantuk sudah ada yang sujud lagi. Nyembah gegere koncone, ya kan? Nah, nggak tahu itu sahur apa tidak. Nah, itu sama-sama laki-laki kok bermesra ria, itu kenapa itu? Wah, nek iki kaya kaken tanggungan malingnya. Hah? Tahajud. Siapa namanya? Yasar. Sahur apa enggak, Mas? Sahur ya? Enggak puasa? Puasa kelihatan. Fatir puasa enggak? Ya, itu ya. Nah, yang paling diutamakan ketika sahur itu adalah ketika sahurnya di akhir waktu. Di akhir waktu itu maksudnya bukan mepet adzan, 5 menit adzan, wah sahur, enggak. Ya. Tapi ya, akhir waktu ya, yang mendekati subuh, katakan 1 jam. Berarti jam berapa? Jam 3. Ojo mentang-mentang wis tangi jam 12, jam 1. Sik bentar. Jangan mentang-mentang jam 1, jam 12 wis melek, wah tak pol sahur wis. Mangan nasi sak mejikom misalnya. Nah, itu tidak tidak sesuai dengan tuntutan gitu. Ya, apa? Iki nanya apa? Nah, ada yang pernah kejadian tidur saking pulasnya, bangun-bangun wis adzan, moro-moro njokok piring ya, mangan, wah aku sahur, aku lali. Ya, kalau keadaannya lupa itu bisa dimaafkan. Tapi kalau wis ngerti, oh iya aku keturun wis mangan ae wis, gak apa-apa babah. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Ya. Jadi tadi ya, waktu dimulainya puasa tadi adalah ketika waktu fajar. Ya, waktu fajar itu ya ketika adzan subuh, ya. Febri puasa nggak Febri? Febri, oh tambah peluk-pelukan mbek koncone gue. Febri. Oh kan, sampai gak kerungu ya, ini bener-bener puasa kayaknya. Diceluk gak kerungu, puasa nggak? Febri puasa nggak? Coba tadi Pak Farid nanya apa tadi coba?
nggak denger. Luar biasa. Nah, selanjutnya ketika berbuka itu diharuskan apa? Untuk menyegerakan. Krungu adzan, Allahu Akbar, langsung ngombe. Ojo sampai durung krungu adzan ya krungu beduk tok wis ngombe lho, salah. Ada yang gitu? Hah? Arya pakai krungu sola-sola wis gowo marjan sak botol kate diombe. Ya. Jadi maksud menyegerakan berbuka itu apa? Ketika sudah dengar adzan, aktivitas apapun harus segera ditinggalkan dan langsung menunaikan buka puasa. Nah, doa berbuka puasa gimana bunyinya? Coba bagian belakang ya, bagian belakang coba doa buka puasa gimana? Ayo klaster sini coba gimana doa buka puasanya? Aitir dipandu Fatir. Ayo gimana bunyinya doa buka puasa? Hah? Coba yang sini. Bertambah turu-turu. Hah? Ojo nangis engko, jangan. Gimana bunyinya doa buka puasa? Ayo coba bersama-sama 1, 2, 3. Lah kok beda-beda? Ya, doa yang paling dianjurkan itu yang berbunyi gimana? Zahabat wa batalatil wasabatal insya Allah. Coba bareng-bareng lagi. Ayo 1, 2, 3. Dahabat itu ya. Itu doa untuk berbuka puasa. Nah, selanjutnya ketika berpuasa juga ada beberapa amalan yang harus diperhatikan. Ya, di antaranya adalah memperbanyak sedekah. Ya, sedekah itu bisa berupa apa saja? Uang, terus makanan, sembako, ya, kebutuhan pokok lainnya. Ya. Selanjutnya adalah tadarus Al-Quran. Ada yang sudah tadarusnya selesai 5 juz? Kal? Hai Kal. Kal, kenapa tidur dah? Ngambek. Kal? Mie ayam dah? Kok mojok? Siapa yang sudah tadarusnya sudah selesai 5 juz? 10 juz? Darius, nggak tadarus belas, kok nggak angkat tangan? Tadarus nggak? Tadarus apa? Ada yang sudah khatam? Nah, itu ya, termasuk diantara beberapa keutamaan atau amalan-amalan yang hendaknya dilakukan ketika berada dalam suci Ramadan. Nah, selanjutnya adalah sholat tarawih. Ya, siapa yang nggak pernah bolong tarawih? Cong, yang bener Cong. Kamu nggak bolong Cong.
istiqomah sampai sekarang? Bolong nggak area terawihnya? Bolong berapa? 10. Selanjutnya adalah beriktikaf. Apa itu beriktikaf? Apa itu beriktikaf? Apa Raka? Hah? Apa itikaf? Berdiam diri di mana? Di masjid. Ya, yang dianjurkan pada 10 hari terakhir. Itu ya. Oke. Silakan saya kasih waktu 5 menit untuk membuat rangkuman. Ya. Silahkan 5 menit membuat rangkuman. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Baik ya, segera membuat ringkasan ya, karena nanti panitia Darul Arkom nanti ngeceki kalian satu-satu ya, dari setiap materi nanti dicek. Maka usahakan setiap ada materi yang dipaparkan silahkan membuat ringkasan ya.
Oke, sudah? Oke, sesi terakhir. Saya pengen 2 anak yang berani maju, ya, berani maju untuk memaparkan secara ringkas materi puasa tadi. Duduk, silakan duduk dulu, didengarkan ketentuannya, ya. Saya butuh 2 anak yang memang, ya, yang memang berani memaparkan, ya, berani memaparkan tentang materi puasa tadi, ya. Saya punya sedikit hadiah, ya, buat siapa yang bisa memaparkan, ya. Saya punya sedikit hadiah bagi siapa yang bisa memaparkan, ya. Oke, dari kelas 9 siapa yang mau? Silahkan berdiri ke depan. Ya, maju dulu. Ya, siapa? Maju, enggak apa-apa, maju dulu. Dari kelas 8. Kelas 8. Nggak ada yang mau kelas 8. Kelas 7. Kelas 7, ayo maju. Kelas 7, kelas 8 ya. Ini nggak ada yang maju, tak hitung sampai 5. Setelah 5 hitungan berarti ini, ya. 5, 4, 3, 2, 2,5, 2/4. Beneran nggak ada yang mau maju nih kelas 8, kelas 9, 1. Oke. Ketentuannya gini. Kalian menyampaikan itu tidak boleh sama. Jadi harus sepemahaman kalian, bagaimana kalian paham dari materi ini. Nanti saya juga minta penilaian dari teman-temannya yang lain. Nek misal sama berarti apa? Diskualifikasi, gugur. Ya, siapa mau duluan? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi ini kesimpulan saya dari materi yang tadi. Walau tadi saya duduk cuma ngantuk-ngantuk, ya Pak ya, maaf ya Pak ya. Jadi dari awal Pak Farid menjelaskan, pertama itu awal sebelum puasa. Jadi puasa ditentukan lewat hilal, dan itu pun harus ada orang yang adil dan soleh tadi dari kata Pak Farid untuk memastikan hilalnya tepat pada tanggal berapa bulan Ramadan jatuh. Terus yang kedua, mulai dari niat puasa kita baca, kita niatkan pas waktu sahur. Pokoknya jangan sebelum puasa udah niat, tapi niatnya pas waktu sahur kok enggak taraweh. Terus selama puasa banyak sekali amalan yang bisa diterapkan. Terus apa ya? Belum. Mau apa? Sudah. Ya. Kasih applause dong buat temannya. Selanjutnya
Mas Arya, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan saya terhadap materi fikih ibadah tentang puasa adalah dalil Al-Quran yang mensyariatkan untuk puasa ada di surat Al-Baqarah ayat 183 yang berarti hai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian puasa sebagaimana diwajibkan sebelum umat kalian yang ada. Kedua, ada cara berpuasa. Cara yang pertama adalah apabila menyaksikan datangnya bulan suci Ramadan dan menyimak sidang isbak yang sedang dilakukan atau dilaksanakan. Kemudian niat puasa saat setelah sholat tarawih, lalu berpuasa dengan ikhlas karena Allah bukan karena yang lain. Kemudian ada golongan yang boleh meninggalkan puasa antara lain wanita yang sedang haid, wanita yang sedang nifas, orang yang habis operasi atau terkena penyakit komplikasi. Walaupun boleh meninggalkan puasa tetapi tetap harus mengganti puasanya di esok hari. Hukuman atau kafarat bagi suami istri yang melakukan hubungan badan di pagi hari, puasa selama 2 bulan berturut-turut, lalu memberi makan 60 fakir miskin dan memerdekakan budak. Lalu orang yang wajib mengkodok puasa, bila seseorang tidak sengaja membatalkan puasa atau terdapat halangan, wajib untuk mengganti sebelum bulan Ramadan kedepannya datang. Jika ada saudara yang meninggal dan mendapati masih utang puasa, kita bisa menggantikan saudara kita yang meninggal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, silakan duduk ya. Jadi karena memang siapa Mas Arya sama siapa namanya? Abror ya, Mas Abror ini penyampaiannya luar biasa ya. Jadi nanti hadiahnya saya tambahi lagi. Ya, silakan duduk. Ya. Ya. Nah, usahakan ketika nanti memaparkan resume atau memaparkan tulisan singkat dari satu materi, usahakan yang detail ya. Kayak Mas Arya tadi sudah detail bagus, dimulai dari dalilnya surat apa, ayat berapa, kemudian urut sampai terakhir sesuai dengan materi yang dipaparkan. Begitu juga Mas Abror tadi ya, menalar dengan cepat ya. Jadi dia memperhatikan sedilu ya, tapi langsung bisa menyampaikan. Nah, Mas Arya ini termasuk pejuang rupiah ya. Nek saya ada apa tak dumke langsung aku pak ya. Ya, etos kerjanya pejuang rupiah dan luar biasa. Ya nanti ya Arya sama siapa temennya tadi ya ke saya ya. Baik, saya cukupkan untuk materi kali ini. Setelah ini nanti ada informasi lagi dari panitia Darul Arkom ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Ya, ulangi lagi. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan kafaratul majelis. Baik ya, sekian dari saya. Semoga nanti yang menjadi tugas anak-anak segera diselesaikan ya. Akhirul kalam billahi fisabilil haq fastabiqul khairat la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah.